Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bianca Rahel Chandra Wijaya dengan NIM 0102 1382 328148. Di sini eh, saya akan menjelaskan tentang ekonomi alternatif, yaitu donat ekonomik vs teori ekonomi konvensional yang meliputi klasik, neoklasik, Keynesian yang berdasarkan pemikiran Kate Raworth tahun 2017. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah, tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Apa itu donat ekonomi? Se- Seperti yang dicetuskan oleh eh, Kate Raworth tahun 2017, donat ekonomi sendiri ini memiliki dua batas utama, yaitu batas sosial atau social foundation, di mana social foundation ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Lalu ada batas ekologi atau ecological ceiling, di mana batas planet yang tidak boleh dilampaui. Nah, selain dari dua batas utama ini, eh, Kate Raworth mencetuskan juga ruang yang aman dan adil, di mana donor ekonomi ini tujuannya itu bukan untuk pertumbuhan tak terbatas saja, melainkan beroperasi di antara dua batas tersebut. Seperti kayak ruang di dalam donat yang ada diagram yang di sebelah sini itu ada dua. Lalu selain dari dua batas utama, ruang yang aman dan adil, ada juga tujuh prinsip baru, yaitu regeneratif, distributif, terus juga berakar pada manusia, memahami sistem kompleks, tujuan sosial, agnostis terhadap pertumbuhan, dan holistik. Slide selanjutnya ada tinjauan ekonomi klasik. Nah, sebelum kita eh, ke selanjutnya itu kita akan menjelaskan nih ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dari abad ke-18 hingga 19. Nah, berdasarkan beberapa ilmuwan tersebut, dalam ekonomi klasik itu meliputi asumsi dasar, yang dimana pasar ini bekerja secara otomatis atau invisible hand. Lalu terdapat rasionalitas sempurna pelaku ekonomi, lalu ada persaingan bebas dan informasi sempurna, lalu ada keseimbangan jangka panjang yang pasti tercapai. Nah, ekonomi klasik ini juga mempunyai fokus utama, di mana itu meliputi mekanisme harga sebagai sinyal alokasi, lalu adanya pembagian kerja dan spesialisasi produksi, adapun perdagangan bebas dan keunggulan kooperatif, dan ada shy laws atau supply creates its on demand. Nah, dari asumsi dasar dan fokus utama ekonomi klasik sendiri ini, itu ada juga kelemahan nih. Tidak hanya kelebihan-kelebihannya tadi, kelemahannya itu dalam ekonomi klasik sendiri itu terdapat mengabaikan eh, kegagalan pasar dan juga eksternalitas. Terus juga eh, ekonomi klasik ini tidak mempertimbangkan adanya distribusi kekayaan, juga mengabaikan eh, batas ekologi dan alam, serta asumsi manusia rasional itu terlalu simplistik. Selanjutnya, ini ada neoklasik dan Keynesian. Nah, dalam ekonomi neoklasik sendiri yang dipelopori oleh Marshall, Pickle, dan Wallace dari abad 19 ke 20 itu meliputi adanya utilitas marginal. Nah, utilitas marginal ini eh, dalam keputusan ekonomi itu harus berdasarkan utilitas marginal itu juga ada kepuasan tambahan dari satu unit ekstra. Lalu ada keseimbangan umum. Dari semua pasar yang ada itu harus mencapai equilibrium
secara simultan melalui mekanisme harga. Lalu ada namanya ini efisiensi harga. Nah, efisiensi pasar nih. Nah, efisiensi pasar itu di mana pasar kompetitif itu mengalokasikan sumber dayanya itu secara optimal atau Pareto efisiensi. Nah, di ekonomi neoklasik sendiri itu eh, GDP itu merupakan tujuan tujuan atau utamanya gitu sebagai kemajuan kemajuan dari pertumbuhan PDB, terus juga eh, kesejahteraan dari ekonomi neoklasik sendiri itu diukur dari output dan konsumsi. Berbeda nih dari ekonomi Keynesian yang dipelopori oleh Keynes dari tahun 1936 sampai adanya depresi besar. Dalam ekonomi Keynesian ini terdapat permintaan agregat, di mana output nasional digerakkan oleh permintaan yang dirumuskan C plus I plus G plus NX, yang dimana itu bukan penawaran ya. Lalu ada intervensi pemerintah. Nah, dalam intervensi pemerintah ini eh, diperlukannya stimulus fiskal pada saat resesi dan dalam pasar sendiri itu tidak harus selalu self-correcting ya. Lalu ada efek multiplier. Nah, dalam efek multiplier ini dalam pemerintahan eh, bahwa setiap adanya pembelanjaan pemerintah rupiahnya itu harus menghasilkan dampak berganda pada pendapatan pemerintah itu sendiri. Lalu ada stabilisasi ekonomi. Nah, dalam stabilisasi ekonomi pada ekonomi Keynesian itu memprioritaskan bahwa kita harus mengurangi pengangguran dan resesi, bukan hanya untuk efisiensi jangka panjang. Selanjutnya ada kerangka, karena kita udah membahas ke konvensional, sekarang kita masuk ke dalam zona economics. Nah, dalam economics ini mempunyai kerangka donat economics yang berbentuk bulat seperti slide sebelumnya itu ada social foundation dan ekologi selling. Nah, di dimensi sosial dan batas ekologi ini, pada dimensi sosial itu terdapat 12. Ada pangan, terus juga ada energi, perumahan, kesehatan, pendapatan, keadilan sosial, terus juga air bersih, jaringan, pendidikan, kesetaraan gender, suara politik, terus juga kedamaian dan keadilan. Nah, adapun 9 batas ekologi atau ekologi selling itu perubahan iklim, kehilangan ozon, pengasaman laut, polusi kimia, kelebihan nitrogen atau fosfor, penggunaan air tawar, perubahan tata guna lahan, terus di ekologi sendiri, batas ekologi itu hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi partikel udara. Nah, dari kerangka-kerangka donat ekonomik ini yang meliputi 12 dimensi sosial dan 9 batas ekologi sendiri, tujuan ekonomi sendiri dalam don don ekonomi itu adalah kita itu memenuhi kebutuhan sosial tanpa melampaui batas planet. Next, selanjutnya ada perbandingan dari don ekonomik dan teori konvensional yang meliputi klasik, neoklasik, Keynesian ya. Oke, dari aspek tujuan utama. Dari klasik sendiri itu kekayaan dan spesialisasi, sedangkan neoklasik itu efisiensi dan utilitas. Di Keynesian sendiri itu tujuan utamanya adalah stabilitas permintaan. Nah, berbeda eh, dari klasik, neoklasik dan Keynesian sendiri, kalau dalam zona ekonomik, yaitu keadilan dalam batas planet. Lalu aspek ukuran sukses dalam klasik itu meliputi produksi dan perdagangan, neoklasik itu Pareto optimality, Keynesian sendiri itu GDP dan lapangan pekerjaan. Lalu di dalam ekonomik itu sosial terpenuhi dan ekologi terjaga. Lalu dalam aspek peran pasar itu ada dalam klasik sentral dan otomatis.
Terus juga dalam neoklasik sendiri peran pasar itu harus efisiensi, terus juga harus optimal. Kalau dalam Keynesian sendiri itu adanya intervensi fiskal. Nah, kalau dalam ekonomi ini, kalau peran pasar dalam peran pasarnya itu memakai alat ya, memakai alat dan itu tuh bukan tujuan akhir. Lalu dalam lingkungan itu klasik itu diabaikan. Kalau neoklasik eksternal, dia memakai eksternalitas. Kalau Keynesian itu tidak perlu, lingkungan itu tidak menjadi sangat fokus-fokus utama gitu ya. Terus dalam zona ekonomi sendiri itu batas planet, di mana lingkungan itu benar-benar eh, prioritas, tidak hanya tidak seperti seperti sebelumnya kayak diabaikan, terus juga hanya eksternalitas dan tidak ada fokus sama sekali. Sedangkan di dunia ekonomi ini benar-benar kayak utama dan tujuannya. Terus dalam aspek pertumbuhan itu klasik itu diutamakan, klasik juga diutamakan. Nah, kalau Keynesian, kalau di klasik dan yang klasik tadi diutamakan, tapi kayak belum diutamakannya itu nggak tahu diutamakan bagaimana. Tapi kalau di Keynesian sendiri itu diutamakan pada saat ada terjadinya resesi. Nah, berbeda dari Keynesian, kalau dalam ekonomi ini dia agnostis. Agnostis ini tidak berfokus hanya pada saat resesi saja ya, atau dalam artian bukan tujuan utama. Lalu dalam aspek manusia, sendiri klasik itu rational economic man, neoklasik itu utility maximizer. Kalau Keynesian itu dalam agen dengan ekspektasi. Nah, dalam ekonomi sendiri itu terdapat jiwa sosial, adaptif, dan relasional. Next, nah setelah adanya perbandingan dengan economics dan teori konvensional dari berbagai aspek, sekarang dari berbagai variabel mikro dan makro. Dalam variabel mikro, konvensional sendiri meliputi adanya harga, terus juga utilitas marginal, adanya permintaan dan penawaran individu, laba dalam variabel mikro dalam laba dalam konvensional itu harus maksimum dan rational choice. Terus di dalam ekonomik berbeda dari konvensional, adanya permintaan dan penawaran, terus juga adanya harga. Sedangkan di dalam ekonomi ini tuh pilihan. Pilihannya itu berbasis nilai dan ekologi, nilai sosial dan ekologi. Terus juga perilaku proporsional dan adanya akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air, dan energi. Nah, dalam variabel makro konvensional sendiri itu mencakup GDP atau PDP, yang dimana kalau dalam teori em, Keynesian tadi itu pengang- eh, pengangguran dan lapangan pekerjaan. Eh, ada inflasi juga, terus juga investasi, neraca perdagangan, dan variabel makro dalam konvensional itu pertumbuhan merupakan indikator utama. Berbeda dari konvensional tadi, donut economic itu meliputi planetary boundaries, di mana meliputi CO2, dan biodiversity. Yang di mikro sendiri itu merupakan kebutuhan dasar, meliputi kayak energi gitu. Terus juga indikatornya setara. Indikatornya kesetaraan, eh, kesetaraan itu dalam artian setara, tidak 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 yang ini utama, yang itu tidak. Semuanya itu setara. Lalu ada akses sosial, terus juga kesejahteraan multidimensi yang tidak tidak hanya GDP, itu terus juga PDB dan lain halnya. Next, selanjutnya itu ada pelaku ekonomi dalam zona ekonomi vs konvensional. Nah, dalam rumah tangga konvensional itu ada yang namanya utility maximizer, terus juga konsumen rasional,
Dan dalam rumah tangga sendiri, pada konvensional itu memaksimalkan kepuasan dari konsumsi sehari-hari. Berbeda dari konvensional yang memaksimalkan kepuasannya dari konsumsi, eh, dari donor ekonomi. Di donor ekonomi itu memenuhi kebutuhan dasarnya tuh dalam batas ekologi. Terus juga kalau yang di konvensional itu konsumen rasional, di donor ekonomi itu adanya agen sosial yang berada di komunitas dan bukan hanya sekedar konsumen saja gitu ya. Terus dalam perusahaan. Nah, perusahaan kalau konvensional meliputi profit maximizer, terus juga beroperasi di pasar kompetitif dan mengabaikan eksternalitas negatif. Nah, kalau dari donor ekonomik sendiri itu entitas yang bertanggung jawab sosial dan ekologi atau memiliki regeneratif dan distributif. Bukan hanya eh, yang di konvensional itu mencari profit gitu ya, profit terus juga hanya beroperasi di pasar kompetitif doang. Kalau di non ekonomi itu hanya hanya harus dalam perusahaan itu harus bertanggung jawab dan juga ada ekologi dan tidak mencari laba. Lalu pemerintah. Nah, di pemerintah konvensional pada klasik, pada klasik itu minimal atau laissez-faire. Terus di teori Keynesian sendiri aktif menstabilkan ekonomi via fiskal. Nah, di dalam ekonomi tidak ada tuh yang namanya menstabilkan ekonomi via fiskal, melainkan fasilitator kondisi yang memungkinkan bahwa semua orang itu hidup dalam batas sosial dan ekologi. Dan selanjutnya ada yang terakhir masyarakat sipil dan planet. Dalam konvensional, masyarakat sipil dan planet itu tidak secara eksplisit diakui sebagai pelaku atau tidak sebagai pelaku utama ataupun tujuan utama lah, di mana di mana alam itu dianggap sumber daya bebas. Sedangkan dalam ekonomi itu berbeda karena secara yang slide selanjutnya bahwa dalam ekonomi itu menonjolkan sosial dan ekologi, yang diakui secara penuh itu ya commons atau milik bersama. Yang alam tadi di bagian konvensional dianggap sumber daya bebas, kalau kalau di dan ekonomi sendiri itu milik bersama. Terus juga adanya komunitas lokal dan batas planet sebagai aktor dan batas sistem. Next selanjutnya. Nah, setelah dari beberapa tadi, ada pun kritik donat ekonomik terhadap konvensional. Terhadap yang pertama dulu ya, yang pertama itu terhadap teori klasik. Nah, seperti yang sebelumnya, bahwa eh, klasik itu mengandalkan yang namanya invisible hand. Invisible hand. Nah, sedangkan dalam ekonomi sendiri bahwa invisible hand itu nggak ada. Bukan nggak ada sih, kayak ada, tapi dia lebih kayak menunjukkan tanpa batas sosial dan ekologi, di mana pasar bebas atau invisible hand sendiri itu justru menghasilkan adanya ketimpangan dan kerusakan lingkungan. Lalu selanjutnya eh, neoklasik. Dalam neoklasik, teori neoklasik itu di mana neoklasik itu mengukur kemajuan GDP dan ekonomi ini menolak menolak dengan adanya em, bahwa kemajuan itu hanya diukur dengan GDP saja, padahal ada eh, yang lainnya seperti kayak kesejahteraan yang dimana kesejahteraan ini tuh harus multidimensi semuanya dan mempertimbangkan adanya batas-batas planet. Lalu pada teori Keynesian, nah di mana Keynes dari yang dipelopori Keynes bahwa fokusnya tuh hanya pada stabilisasi jangka pendek kalau dalam via pertumbuhan ya. Nah, di dalam ekonomi itu dipertanyakan apakah pertumbuhan itu sendiri bisa berkelanjutan di planet yang terbatas gitu. Karena di Keynes itu kan dikatakan bahwa stabilitas jangka pendek
itu merupakan via pertumbuhan. Lalu di semua di semua aliran di semua aliran di ketiga aliran tersebut klasik, neoklasik dan Keynesian mengabaikan adanya batas ekologi dan mendefinisikan bahwa manusia itu sebagai rational utility maximizer. Padahal di dorongan ekonomi itu menawarkan paradigma yang berbeda, yang kayak lebih holistik dari apa yang dikatakan dari ketiga aliran tersebut. Selanjutnya, nah tadi ada kritik dari dorongan ekonomi terhadap dorongan konvensional. Di sini ada pengaplikasiannya nih. Tidak hanya dikatakan itu saja, eh, dorongan ekonomi ini mempunyai aplikasi tersendiri di dunia nyata. Contohnya di Amsterdam, Amsterdam Belanda pada tahun 2020, di mana di Belanda ini Amsterdamnya mengatakan bahwa kota pertama di dunia yang secara resmi mengadopsi dorongan ekonomi sebagai kerangka kebijakan kota, di mana pasca pandemi kebijakan ekonomi ini diarahkan agar memenuhi kebutuhan sosial tanpa merusak ekologi. Lalu ada Wallace atau UK pada tahun 2015 dengan Well-being of Future Generation Act mewajibkan bahwa kebijakan publik mempertimbangkan jangka panjang bagi generasi mendatang yang dimana sejiwa dengan prinsip dana ekonomik sendiri. Lalu di Selandia Baru pada tahun 2019 budget well-being pertama di dunia yang dimana di Selandia Baru ini merupakan anggaran negaranya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan hanya memaksimalkan pertumbuhan GDP. Lalu di relevansi di Indonesia, relevansi dalam ekonomi sendiri di dunia nyata pada relevansi di Indonesia itu kontekstual, di mana adanya transisi energi atau EBT, terus juga perlindungan hutan dan lahan gambut, serta program JKN atau PKH dapat dianalisis melalui lens donut, yang dimana apakah kebutuhan sosial terpenuhi dalam batas ekologi? Next, selanjutnya, oke, setelah setelah beberapa penjelasan yang saya sampaikan, yang saya jelaskan, ada pun kesimpulan di mana meliputi paradigma baru di mana dalam ekonomi menawarkan alternatif fundamental yang mana ekonomi itu bukan soal memaksimalkan pertumbuhan tapi menjaga manusia dan planet tetap sejahtera. Lalu dalam batas yang jelas berbeda dari klasik, neoklasik, Keynesian yang tidak mengenal batas ekologi dan ekonomi sendiri itu menetapkan planetary boundaries sebagai kendala sistem ekonomi. Lalu pelaku lebih luas. Nah, pelaku lebih luas ini dana ekonomi sendiri mengakui commons, komunitas, dan alam sebagai bagian dari sistem ekonomi, bukan hanya sekadar eh, faktor produksi atau eksternalitas di teori-teori sebelumnya. Lalu tantangan. Nah, tantangan sendiri eh, dalam ekonomi implementasinya memerlukan transformasi institusional atau indikator baru pengganti GDP dan perubahan paradigma kebijakan secara menyeluruh. Baik, itu saja dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.